Sampurasun. Wilujeng Sumping di channel YouTube Dapur Nin Cimanggung, Sumedang. Bacalah. Mari kita membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Dapur Nin Cimanggung akan membuat olahan dari coklat ya, coklat putih, yaitu akan membuat coklat kerikil khas Arab. Kita tidak perlu jauh-jauh membeli coklat kerikil ini di Arab, cukup membuat sendiri ya, bisa membuat sendiri di rumah. Ini selain bisa dipakai buat isian toples ya, bisa juga sebagai oleh-oleh dan sebagainya. Bahan-bahannya ini sebagai berikut. Ini coklat putih ya. Untuk adonan pertama ini yang komplit pakai susu dan biskuit ya. Nanti ada di layar yang selengkapnya. Kemudian dilelehkan nanti ya coklatnya. Ini tepung maizena. Nanti ini dibagi dua, ini disangrai dulu ya. Kemudian susu bubuk ini juga hanya untuk adonan pertama. Dan ini biskuit warna hitam, boleh merek apa saja, ini dihaluskan ya. Ini kepakainya hanya sedikit, sekitar 60 gram. Kemudian ini pewarna juga secukupnya. Pertama pewarna hitam, kemudian pewarna biru, kemudian ini warna jingga dari mangga, rasa mangga, warna merah rasa stroberi dan warna hijau dari rasa melon. Nah, itu tadi bahan-bahannya ya. Selengkapnya bisa dilihat di layar. Ini ada 2 versi ya. Yang pertama kita iris dulu, kita sisir dulu coklat putihnya. Ini maksudnya biar mempermudah waktu nanti dilelehkan. Nah, ini untuk adonan yang pertama ya, yang komplit. Nah, kemudian setelah disisir atau diiris-iris halus ini, nanti di steam ya, di atas uap panas. Nah, kemudian langkah yang pertama kita menyangrai dulu tepung maizenanya, ini disangrai ya. Maksudnya tanpa minyak, kurang lebih selama 7 menit sampai 10 menit sampai ringan. Nah, kemudian ini coklat yang sudah disisir tadi, yang sudah diiris, di steam di atas air panas yang sudah mendidih ya, tapi jangan langsung. Jadi kalau sudah mendidih airnya, apinya dimatikan. Nah, ini sengaja semua dilelehkan, kita bikin per warna ya. Jadi setiap warna diambil 2 sendok makan coklat putih yang sudah dilelehkan, kemudian ditambah 2 sendok makan tepung maizena yang sudah disangrai, baru ditambahkan pewarna. Ini untuk pertama kita bikin untuk pewarna hitam dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau kurang warnanya itu jadi mirip ke abu-abu. Nah, kemudian sama perlakuannya untuk warna-warna berikutnya. Kendalanya kalau misalnya coklatnya itu agak membeku, boleh dipanaskan lagi di atas uap ya, di atas uap air biar meleleh lagi. Nah, ini seperti biasa ditambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah disangrai, kemudian 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok makan bubuk biskuit ya, yang sudah dihaluskan. Kemudian ditambahkan pewarna. Nah, ini barusan untuk pewarna jingga. Kemudian ini perlakuannya sama untuk warna-warna berikutnya. 2 sendok makan coklat yang sudah dilelehkan, ditambah 2 sendok makan tepung maizena, ditambah 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok makan biskuit bubuk ya. Oh, ini untuk warna biru ya. Nah, ini kalau yang
membeku ini, kalau yang membeku itu bisa ditambahkan, coklat lagi. Nah, ini untuk, percobaan pertama ya. Warna-warnanya ini yang sudah jadi, ini yang sudah dibentuk seperti ini. Untuk, adonan pertama ya, ini, coklat kerikilnya sudah jadi seperti ini. Ini cukup diangin-anginkan saja di suhu ruang, di udara, eee, terbuka gitu ya, di dalam rumah gitu, nanti membeku sendiri, mengeras sendiri. Nah, seperti ini tampilannya untuk ini percobaan pertama ya. Kemudian untuk ini masih sama untuk yang tadi adonannya komplit semua, memakai tepung maizena, susu bubuk, kemudian bubuk biskuit, dan ditambahkan, pewarna ya. Nah, adonannya akan seperti ini bentuknya. Jadi bisa dibentuk ya, tidak terlalu keras. Nah, kalau seandainya adonannya keras, itu boleh ditambahkan, coklat yang dilelehkannya lagi, bisa juga ditetesi minyak goreng sedikit gitu ya. Nah, kalau ini kita udah masuk ke versi kedua ya. Jadi kita bikin coklat kerikil tanpa ditambahkan susu bubuk dan bubuk biskuit. Nah, ini hanya ditambahkan tepung maizena saja, tepung maizena yang sudah disangrai. Membedakan kita bentuk, kecil-kecil agak bulat, tidak beraturan, tapi ya kalau tadi yang pertama bentuknya lonjong. Nah, ini perlakuannya sama, 2 sendok coklat yang sudah dilelehkan, kemudian ditambah 2 sendok makan tepung maizena yang sudah disangrai. Baru ditambahkan pewarna ya. Ini seandainya adonannya, terlalu lembek boleh ditambahkan tepung, tapi kalau sekiranya, eee, tidak bersatu atau apa ya istilahnya, itu bisa ditambahkan lagi selain coklat bisa juga ditetesi minyak sedikit-sedikit ya. Jadi maksudnya penambahan minyak goreng sedikit-sedikit itu biar tidak cepat membeku ketika dibentuk ya. Karakter coklat itu seperti itu kan, kalau di udara dingin cepat membeku, jadi kalau saat kita, membentuk cepat membeku itu bisa ditetesi minyak goreng ya sedikit-sedikit. Nah, ini, bentuk coklat kerikil yang tanpa ditambahkan susu dan biskuit. Bentuknya seperti ini ya, dibedakan dengan tadi adonan yang komplit. Nah, seperti ini, eee, adonan coklat kerikil versi pertama. Seperti ini. Lonjong-lonjong ya, dan ini yang putih ini the best banget rasanya, lebih original gitu ya, dan penampilannya juga, lebih menarik sebetulnya yang tidak pakai pewarna. Kemudian ini yang, coklat kerikil tanpa susu dan tanpa biskuit. Inilah 2 coklat kerikil yang berbeda ya, yang komplit adonannya dan yang tidak pakai, susu dan, biskuit. Sebetulnya rasanya hampir sama ya, yang membedakan kalau yang pakai susu udah jelas itu lebih gurih ya. Tetapi untuk warna-warna sebetulnya warna putih itu lebih menarik. Inilah coklat kerikil ala dapur Nin Cimanggung.